Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang simetri putar. Karena banyak dari kalian yang kemarin masih belum paham apa itu simetri putar dan bagaimana menentukan jumlah simetri putar dari suatu bangun. Kita akan mulai terlebih dahulu mengenai pengertian simetri putar. Apa itu simetri putar? Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang bangun datar dengan syarat yang pertama, nomor 1, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Nomor 1, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Maksudnya bagaimana? Kita langsung masuk ke dalam contoh. Ini misalnya adalah bangun persegi ya. Kita mulai dengan menggambar bingkai. Bingkai itu apa? Garis yang berada di luar bidang. Kita gambar biar lurus menggunakan penggaris. Kita sudah memiliki bangun datar persegi dan juga memiliki bingkai atau pola dari bangun datar persegi. Ada 4 titik sudut di dalam bidang persegi. Kita beri nama dulu. Ini sudut A, B, C, dan D. Bingkainya juga kita beri nama agar nanti bisa ketahuan di mana dia titik awalnya dan berakhir di titik mana ya. Kita A di sini, kita juga kasih huruf A di sini, B di sini, C dan D. Nah ya, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Maksudnya ketika bangun datar ini nanti diputar, tidak boleh melebihi atau keluar dari pola, tidak boleh keluar dari bingkai. Kita coba putar searah dengan jarum jam ya. Ini titik A di sini ya, kita putar ke kanan 1 kali. Nah, kalau diputar seperti ini kan keluar dari bingkai. Bingkainya tidak pas dengan bidang perseginya. Harus kita putar lagi sampai pas. Kita putar sekali lagi. Nah, ini baru pas, tidak ada yang keluar dari bingkai alias di dalam semua. Ingat tadi titik A di sini, sekarang berubah di mana? Di sebelah sini. Itu adalah syarat yang pertama. Hasil putaran harus menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Kita putar lagi, putar lagi. Nah, kan menutupi toh, tidak keluar dari pola atau bingkai. Itu ya syarat yang pertama. Syarat yang kedua, putaran kurang dari 1 putaran. Maksudnya bagaimana? Kita hanya memutar 1 kali, ya. A di sini diputar 1 kali. Ini namanya belum ada 1 putaran. 1 putaran penuh itu jika kita memutar huruf A, dia kembali lagi ke huruf A. Ini putar. Nah, ini namanya 1 putaran. Padahal syarat yang kedua tadi adalah putaran harus kurang dari 1 putaran. Bangun datar yang tidak memiliki simetri, contohnya adalah layang. Kita gambar dulu bingkai atau polanya ya. Nah, sudah selesai. Kita beri nama dulu. Seperti yang persegi tadi. Kita beri nama yang di sini A, ini B, C, dan titik D. Bingkainya juga kita beri nama yang sama ya. Sini A, B, C, dan D. Kita lihat kembali syarat yang kedua, putaran kurang dari 1 putaran. Dikatakan memiliki simetri putar kalau putarannya kurang dari 1 putaran. Kita coba lihat A di sini, B, C, dan D. Kita akan memutarnya searah jarum jam atau ke kanan ya. Kita putar ke kanan. Nah, diputar 1 kali, dia melebihi bingkai atau keluar dari bingkai. Diputar lagi.
masih kurang pas, dia juga melewati bingkai. Kita putar lagi, masih belum bisa. Kita putar lagi sampai 1 putaran. Dia diputar 1 putaran penuh untuk bisa menempati bingkainya. Kalau putarannya 1 putaran penuh, artinya dia tidak memiliki simetri putar. Bangun datar yang tidak memiliki simetri putar selain layang-layang adalah trapesium. Kita gambar dulu bingkainya. Kita sudah menggambar polanya atau bingkainya. Kita beri nama terlebih dahulu. Nah, ingat, kita baca lagi. Syarat simetri putar yang kedua adalah putaran kurang dari 1 putaran. Kita akan mencoba memutar bangun trapesium di sini, ya. Kita putar 1 kali. Apakah sudah memenuhi? Dia masih melebihi bingkai, tidak bisa. Kita coba putar sekali lagi. Apakah polanya menutupi? Tidak, masih ada yang keluar dari bingkai. Kita putar lagi, masih sama, dia tidak menempati pola atau bingkai. Kita putar lagi. Nah, ini menempati bingkai, tapi dia perlu melakukan putaran 1 putaran penuh untuk menempati bingkai, seperti bangun layang-layangan tadi. Bangun trapesium ini juga tidak memiliki simetri putar karena dia perlu berputar 1 putaran penuh untuk kembali ke bingkai, ya. Tuh. Sekarang syarat yang ketiga. Syarat ketiga dari simetri putar adalah memiliki titik pusat. Memiliki titik pusat. Apa itu titik pusat? Titik pusat adalah suatu titik yang berada di tengah-tengah. Kita coba beri contoh dengan gambar segitiga. Kita akan menentukan titik pusat dari bangun segitiga, ya. Bagaimana caranya? Sebelum ke bangun datar segitiga, kita kembali ke bangun datar yang ini yang sudah kita praktekkan bersama tadi. Nah, ini bangun datar persegi. Titik pusat bisa didapat atau diperoleh melalui menarik dari pojok ke pojok atau sudut dari suatu bangun. Kita tarik garis seperti ini, dari B ke C kita tarik, lalu A dan D kita tarik juga. Nanti ada garis tengah yang saling bertemu di tengah. Ini adalah titiknya yang dikatakan sebagai titik pusat. Sekarang yang layang-layang juga memiliki titik pusat. Di mana? Kita tarik saja garis dari A ke C. Kita tarik, kita garisi. Nah, ya. Lalu dari B ke D kita juga garisi. Ternyata garis tadi bertemu di titik ini. Nah, ini namanya titik pusat. Lagi trapesium. Kita tarik lagi dari A ke C, tarik garis, lalu dari B ke D kita juga tarik garis. Bertemu di mana? Di tengah sini, di titik ini namanya titik pusat. Ya, segitiga juga sama. Kita tarik garis dari sudutnya. Kita tarik seperti ini. Menggunakan penggaris, ya, biar rapi. Tarik, diberi garis. Ini juga ditarik, beri garis. Sudah mulai kelihatan, kita tarik lagi 1 kali lagi. Nah, sudah mulai terlihat. Di sini dia titiknya ada di sebelah tengah. Ini namanya titik pusat. Semua bidang datar, semua bangun datar memiliki titik pusat. Titik pusat dalam menentukan simetri putar itu fungsinya untuk apa? Agar ketika bangun datar ini diputar, dia itu tidak keluar dari bingkai, tidak keluar dari pola. Kita contohkan, ya, persegi.
kita memakai pola yang tadi sudah digambar. Kita taruh sini. Nah, kalian tinggal memutarnya saja. Nah, seperti ini. Ya, kita putar. Nah, seperti itu. Kita coba lagi dibangun layang-layang. Akan kita coba putar. Bagaimana hasilnya? Ya, kita putar ke kanan. Nah, seperti ini. Kita putar lagi. Jadi anak kalian tinggal memegang jarumnya. Nah, dia kembali ke titik, kembali ke posisi awal. Sudah. Jadi simetri putar itu adalah apa? Banyak putaran yang dapat dilakukan oleh suatu bangun datar dengan syarat yang pertama, hasil putaran itu menutupi pola atau tidak keluar dari pola, tidak keluar dari bingkai ketika diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran dikatakan memiliki simetri putar jika putarannya tidak boleh satu putaran penuh. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini artinya memiliki 4 simetri putar. Kalau yang ini dia perlu diputar penuh agar menempati bingkai. Artinya layang-layang tidak memiliki simetri putar. Juga trapesium dia perlu diputar secara penuh untuk kembali ke pola. Artinya dia juga tidak memiliki simetri putar. Dan yang terakhir, syarat dari simetri putar adalah memiliki titik pusat. Agar lebih paham, kita akan berlatih atau praktek menentukan jumlah simetri putar dari suatu bangun datar. Di sini ada bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar atau belah ketupat, layang-layang, trapesium, segi lima dan jajar genjang. Kita mulai dari bangun persegi terlebih dahulu. Nih ya, bangun persegi. Nih. Kita akan menentukan banyaknya simetri putar dari bangun persegi. Kita ambil jarum ya. Kita lihat dia bisa diputar dan menempati bingkai itu berapa kali ya. Kita putar 1 kali putaran. Dalam 1 kali putaran dia mampu menempati bingkai berapa kali ya. A, B, C, dan D. Kita putar sekali. Dia menempati bingkai, tidak keluar dari bingkai. Berarti dia sudah memiliki 1 simetri putar. Kita putar sekali lagi. Menempati bingkai. Berarti dia sudah memiliki 2 simetri putar. Kita putar lagi. Juga menempati bingkai, berarti sudah memiliki 3 simetri putar. Kita putar sekali lagi dan ini yang terakhir ya. Nah, dia kembali ke posisi awal. Yang A ya di A, B di B, C di C, dan D di D. Berarti dia memiliki 4 simetri putar. Bangun persegi memiliki 4 simetri putar. Selanjutnya adalah persegi panjang. Kita coba berapa simetri putar yang dimiliki oleh persegi panjang. Ya, kita putar 1 kali dulu. Apakah dia menempati pola atau bingkai? Tidak, dia keluar dari bingkai. Berarti dia belum memiliki simetri putar. Kita putar sekali lagi. Nah, apakah dia menempati bingkai? Ya, berarti dia sudah memiliki 1 simetri putar. 1. Kita putar lagi dan ternyata dia melewati bingkai. Jadi tidak. Kita putar 1 kali lagi. Nah, kembali ke posisi awal.
berarti dia memiliki 2 simetri putar. 2 simetri putar. Sekarang segitiga sama sisi. Berapa simetri putar dari segitiga sama sisi? Putaran pertama, apakah sudah tepat pada bingkai? Belum, kita putar sekali lagi. Nah, sampai menempati bingkai. Berarti dia punya 1 simetri putar, sementara 1 kita putar lagi. Nah, ini pada, berarti dia mempunyai 2 simetri putar, tapi dia belum kembali ke posisi awal. Maka kita putar lagi sampai kembali ke posisi semula. Nah, berarti dia mempunyai 3 simetri putar. 3 ya. Sekarang bujur sangkar atau belah ketupat. Kita taruh huruf A di A, B, B, C, C, dan D di D. Kita akan putar ya. Memutar bangun datar bujur sangkar. Putar 1 kali, dia menempati bingkai 1 kali. Putar lagi, dia menempati bingkai 2 kali. 2. Putar lagi, dia menempati bingkai 3 kali. Dan ini yang terakhir, dia menempati bingkai sebanyak 4 kali ya. Dia kembali A di A, B di B, C di C, dan di D di D. Berarti simetri putar dari bangun datar bujur sangkar adalah 4 simetri putar. Lalu ke layang-layang. Ya. Kita putar bangun datar layang-layang ini. Tidak pas, tidak pas, tidak pas, dan nah, dia perlu 1 putaran penuh untuk kembali ke bingkai. Itu artinya dia tidak memiliki simetri putar ya, karena tadi syaratnya adalah tidak boleh 1 putaran penuh atau harus kurang dari 1 putaran. Jadi layang-layang tidak memiliki simetri putar ya. Sekarang yang trapesium. Nih ya, kita putar perlahan. Apakah menempati bingkai? Tidak. Lagi menempati bingkai? Tidak. Lagi juga belum menempati bingkai. Dan ini lagi. Nah, dia menempati bingkai tapi perlu 1 putaran. Padahal tadi syaratnya apa? Tidak boleh 1 putaran atau harus kurang dari 1 putaran. Berarti bangun trapesium tidak memiliki simetri putar. Sekarang segi 5 ya. Kita beri nama dulu ini teman-temannya A, B, C, D, dan E. Kita akan mencoba memutarnya ya di titik pusatnya. Nah, A kita akan putar ke B. Nah, jadi dia memiliki, sementara memiliki 1. A kita putar lagi ke C. Nah, seperti ini. Nah, berarti memiliki 2. A kita taruh D, sementara memiliki 3. Lagi A taruh di E, memiliki 4. Dan A kembali ke huruf A, jadi memiliki 5 simetri putar. Segi 5 memiliki 5 simetri putar. Nah, sekarang terakhir jajar ginjang. Kita taruh di bingkai dulu AA, BB, CC, dan DD. Kita akan memutarnya. Nah, putar 1 kali. Nah, apakah dia menempati bingkai? Tidak. Nah, putar lagi. Nah, ini apakah dia menempati bingkai? Ya. Jadi dia sementara mempunyai 1 simetri putar. Kita putar lagi, menempati? Tidak. Kita putar lagi, menempati? Ya,
Berarti jajar genjang memiliki dua simetri putar. Seperti itu ya.